semuanya, Ibu Bapak sekalian. Kita akan mengerjakan tugas kelompok, yaitu tugas tentang pembahasan isu kontemporer dan teknik analisisnya. Untuk yang akan kita bahas. Mungkin ada pendapat dari Bu Adriana sama Pak Dede, isu apa saja yang akan kita masukkan ke kolom ini? Vaksinasi COVID di sekolah. Karena kan Jadi yang pertama tentang vaksinasi di sekolah ya. Vaksinasi COVID-19 di sekolah. Iya. Ya, untuk yang keduanya, Pak Dede ada pendapat? Untuk mungkin kalau menurut saya tentang peredaran narkoba Pak, atau penyebaran narkoba, terutama kan di kalangan pelajar itu sekarang, apalagi di daerah-daerah perkotaan ya sudah isunya udah merebak lah tentang pengedaran narkoba itu. Ya, tapi mungkin kayak bukan hanya di perkotaan juga ya, kayak peredaran narkoba itu kayaknya di seluk-beluk deh, bahkan di daerah tempat kita sekarang bekerja kan kategorinya pedesaan ya. Jadi sumber pengedaran itu cepat, malah banyak. Karena apa? Karena tempatnya yang terpencil, atau kalau ke instansi kita kayak narkoba di kalangan pelajar. Yang berikutnya mungkin saya ada pendapat ya. Usul. Yaitu bagaimana kita membahas tentang hoax, yaitu bagaimanapun hoax itu sangat berpengaruh gitu bagi kalangan pelajar, apalagi pelajar-pelajar itu usianya masih pemikirannya itu masih belum punya pendirian masing-masing atau pribadi gitu. Jadi sangat gampang gitu ya, TV itu udah cakep ya. Empat pembahasan supaya udah tinggal terlalu banyak. Oke, kita sekarang bahas tentang isu tentang vaksinasi COVID-19 di sekolah. Menurut Bapak dan Ibu, isu ini aktual atau tidak? Itu masih aktual. Masih Pak, soalnya di sekolah saya baru pelaksanaan vaksin ke-1 sih. Jadi vaksin ke-1 udah, baru mau pelaksanaan vaksin kedua. Dan beberapa siswa setengahnya baru mau melaksanakan vaksin ke-1. Itu karena tadi saya bilang awalnya mereka tidak mau divaksin, tapi karena melihat teman-temannya, oh ternyata sehat ya teman-teman setelah divaksin, nggak ada masalah, nggak ada penyakit, nggak ada apa, akhirnya yang lain pun ikut mau divaksin. Dan lagi pula sekarang kan pemerintah sudah menjadikan vaksinasi sebagai syarat perjalanan, kan? Jadi mau nggak mau dia kudu dan harus vaksin. Jadi kayaknya masih aktual ya Pak ya? Masih aktual ya. Ya. Terus untuk kelayakannya, apakah ini layak untuk dibahas gitu ataukah kurang gitu? Kurang layak. Sebenarnya ini kalau dimasukin realistis memang kenyataannya ada dalam, emang ini nyata ada dalam keseharian kita masalah tentang vaksin yang pro dan kontra. Ya, ini kalau menurut saya untuk layakan menurut saya mah kurang layak dibahas oleh kita itu. Ya kan? Kelayakan itu berarti umum ya artinya ya. Ya, menyangkut kepentingan umum. Ya. Kalau kelayakan iyalah pastilah ya menyangkut kepentingan kita bersama. Karena kalau siswanya belum vaksin, padahal kan dia berpotensi menularkan COVID terhadap kita yang sudah vaksin, tapi kita juga jadi kena. Terus kita masuk ke rumah, kita membawa virus itu untuk keluarga kita di rumah. Kayaknya masuknya ke kelayakan iya ya Pak ya. Menurut saya ya. Oke. Selanjutnya bahaya narkoba di kalangan pelajar. Gimana Pak Dede? Pak Dede tuh tadi yang mengangkat ini pertama kali. Ya, bahaya narkoba di kalangan pelajar ya benar-benar aktual, karena kemarin juga saya melihat berita tentang ada penangkapan pengedar narkoba yang mengedarkan itu di kalangan para pelajar. Jadi menurut saya itu aktual, Bu, Bapak. Oke. Setuju sih. Berarti ini positif ya? Ya. Tentang problematikanya? Kalau saya setuju, termasuk masalah yang kompleks. Karena jika pelajar sudah terkena atau sudah menyangkut ke
terkena ke dunia narkoba itu impact-nya banyak. Ya, impact-nya bisa ke sistem pendidikan juga, bisa ke keluarga juga kena impact-nya, bisa ke lingkungan, terus namanya sanksi sosial itu pasti ada. Jadinya kalau menurut saya pribadi cukup problematik ya masalah bahaya narkoba di kalangan pelajar ini. Tuh. Untuk pribadi saya setuju dengan Bu Adriana. Berarti ini positif. Oke, ya. Berarti layak. Ini realistis kah dan relevankah untuk kita carikan solusinya? Iya. Iya, sangat relevan. Kan kita di lingkup pendidikan ya, berarti kan kita bisa kita ada tanggung jawab untuk mengajak siswa, memotivasi siswa untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya si narkoba itu kan. Berarti menurut kita oke ya. Layak ya. Oke. Kelayakannya jelas menyangkut kepentingan umum. Karena kalau biasanya siswanya kena, otomatis ditanya sekolah di mana, keluarganya siapa, jadi nyambung tuh kemana-mana tuh berantet. Jadi mungkin tidak juga sih. Pak Ade gimana, Pak Dede? Oke, setuju aja. Siap. Isu berikutnya terkait hoax gitu. Ini isu ini termasuk aktual nggak, Ibu dan Bapak? Kalau masalah hoax itu aktual ya, sebabnya sekarang itu masih banyak sekali di media-media tentang hoax gitu. Iya, dari segi apapun ya. Dan kebanyakan dari kita lebih percaya dengan apa yang kita baca. Kadang kan kalau kayak model Instagram atau TikTok atau apalah itu, mereka media sosial itu menyiarkan berita yang belum terjadi sebenarnya atau tidak sesuai dengan fakta lapangan, tapi mereka udah share gambar dan video tersebut dengan men-tagline judul yang berbeda. Jadi menimbulkan asumsi yang negatif, bisa jadi penggiringan opini yang negatif. Satu lagi yang lagi viral, minyak goreng, yang ibu-ibu dituduh nimbun minyak goreng, pada kenyataannya ada katanya mafia minyak goreng, ternyata dibilang lagi ternyata mafia minyak goreng itu tidak ada. Jadi kesimpang siuran info itu juga menurut saya lagi in banget ya untuk saat ini untuk dibahas. Tuh. Berarti ini sangat aktual. Oke. Iya, oke. Oke. Terus berikutnya untuk problematiknya. Untuk problematikanya gimana, Ibu dan Bapak? Apakah ini layak atau tidak? Menurut Pak Eri bagaimana? Kan Pak Eri yang mengangkat hoax. Kalau untuk problematikanya ya sangat terdapat problematik di isu tersebut gitu ya. Karena seperti Ibu Adriana tadi bilang, banyak yang percaya akan berita-berita hoax tersebut gitu sebelum mereka itu menganalisis, bahkan di media-media yang ada juga, misalkan di media online atau di YouTube ya apa-apa. Jadi headline-nya itu mencerminkan isi beritanya gitu. Jadi supaya tertarik aja kita membaca berita tersebut, tapi isinya berbeda dengan headline-nya. Iya, benar. Jadi kalau positif sih. Iya. Habis. Enggak. Positif ya Pak, berarti ya. Pak Dede sepakat ya? Sepakat, oke. Oke, berarti ya. Kalau kelayakan berarti artinya realistis, relevan untuk kita carikan solusinya. Iya. Apakah bagaimana nih? Apakah relevan? Kalau aku pribadi kayaknya kurang ya Pak. Kurang ya. Karena kurang. Karena terlalu luas gitu ya. Satu juga
satu juga kayaknya hoax itu terlalu ini, dan kita juga kayaknya bukan bidang kita untuk membahas lebih dalam terkait dengan materi hoax ini. Oke, berarti ini kurang ya. Kurang ya. Kelayakannya Kelayakannya itu jelas iya ya, menyangkut kepentingan umum, karena kalau kita kemakan hoax kayak itu tadi tuh isu vaksinasi yang dibilang vaksin bisa menyebabkan kematian, otomatis hampir di sekolah saya itu tidak mau vaksin anak-anaknya. Tapi setelah melihat teman-temannya vaksin, akhirnya mereka mau vaksin. Temennya udah vaksin kedua, dia baru vaksin pertama. Jadi menyangkut kekalayakannya menurut aku iya sih. berarti ini positif ya. Ya, hoax itu berbahaya. Ya. Isu yang terakhir, Minimnya sarana dan prasarana aktual Pak, berita terbaru. Wah, nggak usah ada perdebatan ya, berarti aktual ya. ya. Di berbagai daerah tuh Ya. banyak banget sarpras yang kurang Kalau Problematik menurut saya kurang Ibu itu. Kalau problematikanya kan maksudnya nggak, kebanyakan yang udah mungkin untuk prasarana terutama meja dan kursi itu semua sekolah rata-ratanya itu udah lengkap, hanya beberapa sekolah mungkin. ini negatif. Terus kelayakannya layak nggak untuk dibahas? Sebenarnya layak untuk dibahas, layak ya, Layak. karena kan sarana dan prasarana sekolah di sekolah kita aja deh dulu sudah cukup belum mumpuni. Jujur sih kalau di sekolah saya masih kurang ya, kayak contoh apalagi iya, di sekolah saya banyak banget masih ada banyak kekurangan gitu. Jadi ini positif, Layak. layak. Untuk kekalayakannya umum nggak? Kalau menurut saya pribadi ini kurang ya. Karena di kota sudah ini ya, karena kebanyakan kota kota masih udah bagus gitu ya sarana prasarananya. ini. Oke. Jadi kesimpulannya yang akan menjadi Yang vaksinasi COVID-19 di sekolah no ya. iya No. yang menjadi pembahasan utama Itu aja Pak, di kesimpulannya itu ditulis dulu. ini vaksinasinya. No berarti. Soalnya ini agak bahaya narkoba, berarti ini karena semua berarti yes ya. Yes ya. Ini juga untuk hoax No. kelayakannya tidak memenuhi berarti no. Dan sarana prasarana juga no. Oke, berarti yang pertama tadi tentang vaksinasi ya. Saya singkat aja ya. Ya. Vaksinasi. Urgennya itu ada ranknya nggak, Bu? Ada, range-nya itu kita ambil kayaknya dari 5 sangat urgent. Berarti 1 Pokoknya sampai poin 5 itu paling besar, 1 sampai 5. Oke. Untuk vaksinasi menurut Pak Dede itu urgennya seberapa urgent itu? Kalau misalkan ranknya 1 sampai 5. 4 ya Pak, karena mungkin udah beberapa persen gitu kan di kita khususnya. Jadi yang melaksanakan vaksinasi itu udah ke minimalnya mungkin 50 sampai ke atas persen gitu. Berarti ini berapa persen? 4 ya. Nah, oke. 4 nilainya 4. Untuk keseriusannya nilainya berapa? Menyelesaikan masalahnya menurut saya termasuk ke-3 ya. Karena kayaknya masih abu-abu tadi kita bahas itu loh. Ini 3. 3. Kalau growth-nya? Kemungkinan berkembang menjadi lebih buruk, iya. Kalau dibiarkan. Iya, betul. Berarti 4. Oke, berarti ini jumlahnya berarti 11. ya. 11. Yang kedua,
berikutnya yaitu tadi itu tentang narkoba ya. Bahaya narkoba. Ya. Wah, ini masih urgent ya. Urgent sekali. Apa banget tuh mereka Takut gitu ya. Kalau dari segi ranknya 5 ya. Ya benar-benar urgent lah. 5 kayaknya 5. 5. Itu keseriusannya. Aku juga bilang 5. Serius banget. Ya, Ini juga 5 juga. 5 kalau aku bilang. Perkembangannya Pasti 5. Karena kalau itu tidak diatasi, wah, udah bisa sampai kemana-mana mereka. Bahkan bisa jadi sampai kriminal. Mereka akan jadi pengedar. Mereka akan melakukan tindakan kejahatan, misal mencuri uang orang tua, bahkan bisa sampai kan banyak tuh beritanya membunuh orang tua karena butuh uang untuk membeli barang ini. Oke, 5. juga 5 ya. Jadi jumlahnya 15. Yang berikutnya yaitu tentang hoax ya. Oops. Tentang hoax, urgensinya ini kalau menurut saya ini urgent tidak urgent sih. Kalau menurut saya karena kita juga sebagian masyarakat ada yang sudah lebih cerdas gitu. Jadi tidak menerima berita mentah-mentah gitu. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang mentah-mentah. Karena minimnya karena minimnya literasi kali ya, malas baca, orang malas nyari tahu fakta, jadi main iyain aja. Mungkin 3 kali ya. Ya, 3. 3 sedang. Kalau untuk Urgent gak urgent? keseriusannya Keseriusannya 3 juga kali. iya 3. Menurut saya ya. Karena ya bisa menimbulkan masalah baru, tapi itu tadi kita kan ada juga yang melek edukasi. Oh, ini ternyata berita salah. Tentang isu hoax itu perkembangannya gimana? Nilainya, ranknya berapa? Menurut Pak Dede sama Bu Adriana. Kalau menurut isu hoax sih, menurut saya range-nya itu 3 ya, sedang-sedang saja. Ini 3. Berarti jumlahnya ini 9. Yang terakhir itu tadi itu sarana dan prasarana ya. Sarana dan prasarana. Tingkat kearjenannya itu 4 bisa kali ya. Ya, kalau bagi yang di pelosok itu pasti urgent sekali itu, tapi kalau untuk di perkotaan kayaknya kurang. Jadi kalau 4 boleh. Masuk akal ya, 4 ya. Nah, kalau keseriusannya Serius lah tentunya, 4 juga. Ini mah ya, tapi tergantung dari sudut pandang orang menilai ya kan. Kalau kita yang di daerah mah pasti menganggap serius. ya, tapi ini juga 4. Perkembangannya Kayaknya sih kalau untuk perkembangannya bisa jadi memburuk, bisa Iya, jadi tidak tidak. memburuk. tidak ditindaklanjuti pasti memburuk ya. Iya. 4 juga kali ya. Gimana Pak Dede? Pak Dede? 3 Bu. 3. Oke, 3. Jadi ini jumlahnya 10. 11. Berarti kita dari dulu. urutannya ini gimana maksudnya? 2 ya. Kedua. Ini Itu kedua urutan ya, kedua. karena vaksinasi sama sarana prasarana sama nih. Berarti gimana? Itu berarti isu urutan di kedua. Kedua Urutan aja. pertamanya kelihatannya narkoba ya. Satu. Ini ke Narkoba. 3 berarti. Iya. Ketiga. Oke, berarti kita simpulkan ya secara diskusi bersama-sama, berarti isu yang akan kita bahas yaitu isu tentang narkoba Di kalangan pelajar.
kalangan pelajar. Nah, sekarang kita akan ke slide berikutnya, yaitu tentang penapisan isu atau permasalahannya. Karena dalam penapisan isu ini, masalah narkoba di kalangan remaja itu terdiri dari berbagai faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal ya. Ya. Yang faktor internal itu krisis identitas, yang kedua kontrol diri yang lemah. Ya, keluarga, lingkungan sosial, pergaulan, pendidikan, kebudayaan luar. Biasanya kebudayaan luar ini pengaruh dari teknologi juga bisa ya Pak ya. Nah, karena kan ngelihat kalau menurut saya ya, kalau masa-masa remaja itu ya masa-masa untuk pencarian jati diri gitu. Jadi dia itu kalau tidak ada yang mengarahkan, jadi arahnya itu belum tentu, tergantung bagaimana orang tua mengarahkannya. Nah, untuk krisis identitas kita sendiri ya, kita tuh ya apa ya, misalkan melihat orang lain gitu gimana, otomatis kita juga akan mengikuti orang lain tersebut. Kalau kita ada ketertarikan dengan orang tersebut. Nah, kalau misalkan ketertarikannya ke apa ya, ke hal-hal negatif, maka dia sendiri karena krisis identitasnya itu maka akan mengikuti gitu. Kalau untuk anak umuran remaja gitu. Jadi dia itu kurangnya kepercayaan diri atau misalkan belum menentukan arah kemana nih gitu. Jati diri dia itu akan dibawa gitu. Jadi kalau menurut saya itu yang terjadi pada krisis identitas di kalangan siswa remaja ya khususnya. Seperti itu. Terus kontrol diri yang lemah. Nah, kalau ya kontrol diri yang lemah mah itu tergantung pada apa ya, bawaan psikis dia masing-masing. Kalau misalkan kontrol dirinya kuat, maka baik dari yang di luar gitu, ada ajakan dari eksternal dia, maka diri dia akan menolak gitu. Tapi kalau misalkan kontrol diri dia lemah, maka dia akan mudah gitu terajak oleh hal yang negatif. Mungkin pendapat saya seperti itu. Mungkin Ibu dan Bapak bisa ditambahkan lagi. Pendapat sih ya, karena memang kalau krisis identitas yang namanya remaja pasti mau terlihat keren dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi dia berpikir bahwa dengan saya pakai ini jadi lebih gaul kan istilahnya kan. Padahal kenyataannya itu negatif kan. Jadi intinya kan untuk usia remaja itu kebanyakannya ingin mencoba gitu kan, ingin mencoba. Kalau misalkan udah mendengar misalkan dari berita atau dari apa, saya pengen gitu. Padahal mungkin karena pertama mereka belum tahu resikonya dari pemakaian narkoba itu, sehingga mereka ingin mencoba hal itu gitu. Ya itu tadi faktor dari luar. Jadi sebenarnya sih keluarga berperan penting. Kebanyakan dari apalagi zaman sekarang ya, orang tua cuek gitu. Ya udah, yang penting anak sekolah, pulang sekolah nggak dicek lagi temannya main sama siapa, nggak tahu lagi gitu kan. Yang penting anak pulang ke rumah nggak ngerti bagaimana kondisi dia, mental dia, apakah belajar di sekolah fun atau tidak. Nah itu kurangnya perhatian dari keluarga, ditambah dengan kedekatan dengan Tuhannya. Jadi apakah dia sudah, jadi di keluarga itu juga apakah melakukan ajaran agama yang kuat. Biasanya kalau yang dekat dengan Tuhan kayaknya jarang. Kalau jadi faktor eksternal ini juga cukup mempengaruhi ya menurut saya. Sangat mempengaruhi. Ya. Terus pendidikan, jadi kayak kurangnya edukasi dari sekolah, mungkin cuman ngelarang nggak boleh pakai narkoba, tapi nggak ngasih tahu jenis narkobanya apa, bahayanya apa. Padahal kan pada saat ini semisal kayak obat apa tuh yang ada di TV itu kan obat yang dijual bebas, tapi termasuk dalam golongan obat terlarang atau obat keras gitu kan, ya kan? Jadi itu kurangnya edukasi juga dari sekolah. Iya. Dan saya juga udah menganalisis video tentang bahaya narkoba dan kasus-kasus yang terjadi di berita-berita sosial gitu. Contohnya seperti ini tuh, narkotika di kalangan pelajar Surabaya. Oh, coba di play aja Pak, nggak apa-apa.
bentar. Dilihat saja. Bisa nggak ya? Iya. Biar kita bisa bahas bersama sedikit gitu kan. Masih di Surabaya, polisi meringkus jaringan pengedar narkoba yang kerap beroperasi di kalangan sekolah menengah. Salah seorang tersangka ditangkap bersama barang bukti sabu dan ratusan butir pil kok. Tersangka A, 23 tahun, dan rekan-rekannya tak berkutik saat diperiksa anggota Polsek Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Ia diduga mengedarkan narkoba di kalangan pelajar SMA. Saat penggerbekan di rumah pelaku di kawasan Jambangan, polisi mengamankan barang bukti sabu dan alat hisap, serta ratusan butir pil koplo. Para tersangka ditangkap berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di sekolah. Saat diperiksa, tersangka mengaku sudah mengedarkan narkoba untuk kalangan pelajar selama 2 bulan. Pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman Udah hukuman maksimal dihentikan aja Bu 20 ya, tahun cukup penjara. ya. Oke, udah. Video-video yang Iya. lainnya Bu. Misalkan yang berikutnya nih di Probolinggo, dan ini penangkapan pengendaraan narkoba di kalangan pelajar. Nah, jadi bukan hanya di daerah ibu kota aja gitu ya yang terjadi pengedaran, bahkan di kabupaten-kabupaten lain juga banyak sekali gitu pengedaran narkoba di kalangan pelajar. Makanya kita akan menganalisis isu narkoba tersebut. Nah, untuk Ya, ini yang harusnya siswa pahami ya, kalau narkoba itu obat atau zat, bahkan ada yang tanaman juga, jadi secara herbal maupun non herbal gitu kan. Macam-macam narkoba juga banyak, ada yang jenisnya sintetis, non sintetis, bahkan alami gitu kan. Tapi ini jarang diberikan di sekolah justru. Harusnya materi ini sih harusnya lebih diperdalam. Maksudnya saya tuh ada seminar, biasanya sekolah mengadakan Belum lah ya. sekolah saya Pak Heri. di SMP gitu, setiap 1 bulan sekali itu pihak sekolah selalu berkoordinasi dengan pihak polsek gitu ya. Jadi untuk pemahaman tentang bahaya-bahaya narkoba itu, seringkali pihak polseknya itu menyampaikannya pas upacara bendera gitu. Jadi Pak polisinya itu menjadi pembina upacara dan menyampaikan akan bahaya-bahaya narkoba itu. Tapi tidak selalu per bulannya itu membahasnya tentang narkoba, tetapi tentang kriminalitas di kalangan pelajar gitu, tentang lalu lintas. Jadi untuk pembahasan narkobanya itu paling dari 1 tahun itu paling cuma 2 kali gitu. Seperti itu. Oh, berarti untuk seminar khususnya mungkin belum kali ya. Kalau seminar khusus yang Mungkin Bapak bisa mengajukan juga kali di sekolah untuk mengadakan seminar, memanggil ya tadi petugas yang terkait untuk memberikan edukasi ke siswa dengan memberlakukan, biasanya kan di sekolah ini kan sudah ada OSIS ya. Nah, jadi berlakukan OSIS, dalam penyelenggaraan OSIS juga bisa tuh Pak dilakukan edukasi. Jadi sejak dini lah. Kayaknya masih kurang ya edukasi seperti ini di sekolah. Makanya gampang penyebaran narkoba ini ke tingkat siswa itu gampang karena 1, kurang edukasi, 2, kurangnya memang siswa sedang mencari jati diri agar terlihat keren, 3, kurangnya perhatian dari orang tua dan guru. Kebanyakan juga guru mah cuek aja, udah ngasih soal, ngasih kerjaan, nggak perhatiin, oh ini siswa kenapa ya berubah sifatnya setiap hari yang tadinya semangat, ceria, karena kan efek-efek narkoba itu kelihatan dari fisik, ya kan, ada beberapa yang kelihatan dari fisik, ada juga yang memang tidak kelihatan, tapi kebanyakan kelihatan, bikin kita jadi males, ngantuk, kok dia ngantuk terus, muka juga jadi tirus. Jadi sebenarnya kalau kita amati dan kita perhatikan, gampang sih mendeteksi ini, cuman memang ya itu tadi banyak faktor yang menyebabkan tingkat narkoba ini di kalangan remaja menyebar sangat cepat. Nah ini analisis penyebab isunya ya. Ya. Pertama tentang kekuatan, terus kelemahan, peluangnya, dan tantangan. Ini tadi yang kita udah bahas, rasa takut terhadap Tuhan. Kalau dia
takut terhadap Tuhan dan sayang sama keluarga, biasanya sih akan jauh terkena seperti itu. Tapi kalau memang dia ya udah nggak pernah melakukan ajaran agama, terus juga kurang harmonis dengan keluarga, istilah kata kerennya mah anak broken home, ya kan, pakai istilah itu, biasanya itu yang menyebabkan penggunaan narkoba di kalangan remaja ini gampang. Cita-cita dan mimpi kayaknya untuk siswa zaman sekarang tuh ditanya cita-citanya apa, nggak tahu, YouTuber apa. Jadi yang kurang spesifik, yang mereka pun sendiri kurang paham gitu. Apa sih cita-cita itu? Iya. Apa sih yang pengen mereka dapatkan setelah mereka selesai bersekolah, menamatkan sekolah gitu. Iya. Itu sih yang menjadi sumber faktor terjadinya atau merebahnya narkoba di kalangan sekolah atau di remaja kita ini. Jadi dari rasa takut terhadap Tuhan, rasa cinta terhadap keluarga, cita-cita dan mimpi, terus kesadaran untuk tidak berbuat buruk gitu ya, dari kekuatan untuk menghindari pemakaian terhadap narkoba tersebut ya. Nah, untuk kelemahannya mungkin di sini yaitu tentang keterbatasan ekonomi ya. Kalau misalkan keterbatasan ekonomi, ya bisa juga sih karena keterbatasan ekonomi maka akan tidak ada jadi pengedar. Jadi pengedar. Ya, iya, karena mungkin dia nggak pakai narkoba, tapi karena dia nggak punya uang jajan, kamu mau nggak dapat duit lebih? Gimana caranya? Nih, jual ini gitu kan. Dia nggak tahu itu jual apa. Kan dia cuma lihat itu bentuk serbuk, ya kan, dia jual ke temennya. Ya akhirnya jadilah pengedar. Karena ya tadi kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba. Gitu. Media penghibur ya supaya rileks, santai. Tadi supaya rileks itu santai. Ya kan? Supaya masalah kamu di rumah mah banyak apalagi masalah. kalau punya masalah di rumah ya tadi seperti putus cinta kan, kalau remaja tuh iya bisa galau. Udah pakai ini aja, pasti mulai kayak gitu kan. Iya. Pelampiasan emosi juga itu sih faktor yang membuat diri siswa lemah akan masuknya narkoba. Jadi dengan mereka nih lemahnya jadi gampang untuk dimasuki sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk treatnya, keluarga yang tidak harmonis, anak broken home, lingkungan pergaulan yang buruk, ya kan, kurangnya pengawasan dan perhatian dari guru dan orang tua, kecanggihan teknologi yang membuat kita gampang dan mudah mengakses narkoba. Misalkan kita mau pesan, jadi kita si siswa sudah terlanjur terkena atau kecanduan, pesan via WA gampang, pesan via Telegram gampang didapat. Jadi hal-hal seperti ini tuh juga termasuk tantangan ya untuk kita sebagai orang tua dan guru. Gimana sih cara menanggulangi ini semua? Sebenarnya kita paham, cuman karena memang cara masuk narkoba ini yang lebih mereka punya taktik yang lebih kreatif bisa dibilang, ya kan? Mereka punya taktik dan ide yang lebih kreatif dibandingkan dengan kita yang pengawasannya kurang, makanya kayaknya tantangan untuk meminimalisir narkoba ini masih sangat sulit. Iya. Kalau misalnya untuk itu mah berarti faktor terpentingnya itu kembali ke faktor keluarga ya. Iya, keluarga sebenarnya. Kalau keluarganya perhatian, itu mengarahkan anak-anaknya untuk lingkungan juga sih berpengaruh benar-benar. Iya. Ya keluarganya udah perhatian, ternyata lingkungannya buruk ya kan, bisa juga. Kan. Terus ditambah dengan sekolah yang kurangnya ngasih tahu, kurangnya mengedukasi tentang narkoba, jenis-jenis narkoba, bahaya narkoba, bagaimana cara pengedarannya, bagaimana cara menjauhinya, bagaimana cara menyikapinya, yang kayak gitu itu sih yang membuat penyebaran narkoba itu cepat dan gampang untuk merambat ke siswa. Saya rasa cukup ya untuk analisis penyebab isunya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini tadi Yang ini ya.
Ya, berbasis SWOT, itu Strength, Weakness, Opportunities, Threat. Jadi kalau kekuatan tadi kebijakan hukuman mati bagi gembong narkoba. Ya, pasti ya, sering juga kita dengar di berita kalau pengedar narkoba dihukum mati, tapi tergantung sih kebijakan maksimal, ada juga dikurung seumur hidup. Pertama kan kalau di negara kita sudah di negara-negara barat kebanyakan ya sudah tidak melakukan hukuman mati ya. Jadi dilema juga sebenarnya itu. Iya, menyangkut HAM ya. Ya. Karena memang ya gimana Pak, karena memang di sana juga sistemnya kan beda dengan kita. Kalau kita kan masih asas budaya timur, kalau mereka kan asas budaya barat, ya istilahnya bebas, liberal gitu kan. Kalau jadi untuk mengacu kepada hukum di luar kayaknya agak sulit, tapi untuk mengacu ke hukum kita tergantung juga seperti yang saya bilang tadi. Ini menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi kalau untuk pengedar sih memang sudah cukup bagus. Jadi kebanyakan narkoba, pengedar narkoba itu banyak yang dihukum mati. Cuman terkadang juga banyak yang salah sasaran. Kadang ya itu tadi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Banyak yang wah ternyata dia kelas kakap tapi hukumnya ringan. Itu sih mungkin salah satu, tapi penyebab dari SWOT-nya ya. Kita berarti langsung aja ke kesimpulan Bu ya. Bapak, jadi kesimpulan yang kita simpulkan yaitu yang pertama, penyebaran narkoba di kalangan remaja merupakan perilaku yang menyimpang dari norma hukum dan agama. Sepakat Bu ya, Pak? Setuju. Ya. Yang kedua, kasus narkoba dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan orang sekitarnya. Berikutnya, memerlukan perhatian khusus dari pihak keluarga. Dan yang terakhir, perlu adanya bimbingan dan motivasi dari orang tua, guru, aparat terkait dan orang-orang sekitar. Nah, mungkin itu kesimpulan yang kelompok kita buat ya, Bapak Ibu. Ya, yang kita untuk Ibu dan Bapak atas diskusinya. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang telah mencurahkan pendapat-pendapatnya. Di diskusi-diskusi berikutnya lagi ya. Pak, di diskusi berikutnya lagi. Semangat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan LMS kita ini bisa kita lalui dengan lancar dan hasil yang memuaskan. Amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.